Om Tat Sat Ekam Adwityam Brahman. Om Brahman Atman Naikyam. Om Mawignamastu Namo Siddham. Om Swastiastu. Om Anubhadrah Garatawo Yantu Wiswata. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Inggih, Sang Maharesi Suci, Guru Suci, titiang lunas tuntunan, ampura semoga titiang tidak kenal pederawa. Ide Sang Sulinggih, ide Pandita Sang Meraga Suci, para pemangku, para pinandita yang disucikan, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, adik-adik, muda-mudi kaula muda, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kembali saya hadir untuk berbagi, yaitu dengan membawakan ajaran catur asrama, 4 tahapan dan tingkatan hidup semua orang yang ada di dunia ini, demikian ya. Tetapi sebelumnya, saya tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini kita masih tetap diberikan panjang umur, sehat selalu, selamat rahayu, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini berjalan sebagaimana biasanya. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf, saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian. Demikian juga saya tidak bertujuan untuk menyinggung atau menjelek-jelekan, demikian ya. Saya hanya ingin berbagi tentang ajaran yang sangat baik dan adiluhung ini sebagai pedoman kita dalam kehidupan ini, demikian ya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya dapat bawakan, begitu juga apa yang saya bisa sampaikan, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian, dan demikian juga mudah-mudahan bisa berguna bagi diri saya sendiri. Bahwa hidup kita ini disebut bisa berguna apabila kita dapat memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, serta anak sekalian yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini saya mohon kiranya, yaitu berkenaan tolong like, subscribe, dan share, agar ajaran yang sangat baik ini, yaitu dapat ditularkan kepada generasi penerus, demikian ya. Jadi mudah-mudahan karma baik atau pahala ya kita dapatkan yang ikut juga menyebarkan ajaran Dharma, begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungannya, yaitu selalu juga kita dapat yaitu hidup harmonis, rukun, bahagia dan sejahtera bersama keluarga, demikian ya. Jadi baik Bapak Ibu, begitu juga adik-adik dan anak-anak sekalian. Catur asrama yaitu 4 tahapan atau tingkatan hidup semua orang yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah yaitu Brahmacari asrama, begitu ya. Brahmacari asrama adalah yaitu masa atau tingkatan hidup seseorang di dalam rangka menempuh ilmu pengetahuan atau pendidikan di sekolah, begitu ya. Jadi baik sekolah formal maupun sekolah non formal, begitu ya. Nah, di dalam artinya pendidikan di sekolah ini yang sangat menentukan adalah yaitu tenaga pengajar atau guru-guru, demikian ya. Di dalam ajaran agama Hindu ada disebutkan 4 guru yang disebut catur guru, begitu ya. Yang pertama adalah guru rupaka, yaitu guru yang melahirkan kita atau yang mengadakan kita, demikian ya. Karena orang tua kita juga disebut guru rupaka ini karena memberikan pengajaran juga sudah kepada anak-anaknya, demikian ya. Mulai anak-anaknya ini mulai dari belajar merangkak, begitu juga belajar berdiri, belajar berjalan, dan begitu juga belajar misalnya berbicara, belajar berpakaian dan seterusnya, begitu ya. Ya, demikian juga orang tua kita memberikan pengajaran tentang etika dan tata krama, begitu ya. Jadi hidup yang berperilaku baik dan benar di dalam kehidupan ini, dan begitu juga memberikan ya
bekal untuk yaitu melaksanakan budi pekerti luhur di dalam kehidupan ini, supaya anak-anaknya menjadi orang yang hidup baik hati, mencintai sesama, menyintai kerabat. Begitu juga diharapkan anak ini supaya bisa berguna kelak, begitu ya, baik berguna bagi keluarga, begitu juga berguna bagi kerabatnya, berguna bagi umpamanya agamanya, bagi bangsa dan negara. Begitu harapan orang tua semuanya demikian terhadap anak-anaknya. Demikianlah, itulah yang sangat penting, yaitu yang disebut guru rupaka, begitu ya, yang selalu memberikan pengajaran yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan demikian juga kalau umpamanya anak-anak ini artinya diberikan istilahnya bekal hidupnya berupa mungkin kekayaan, harta benda atau uang ini, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak dilandasi dengan misalnya ilmu pengetahuan ini atau pendidikan ini, tidak lama harta atau umpamanya uang itu akan bisa habis, gitu ya, kalau umpama anak-anak kita tidak bisa mempergunakannya. Demikian ya. Tetapi kalau ilmu pengetahuan ini artinya disiapkan atau diberikan kepada anak-anak kita, nanti anak-anak kita ini yaitu bisa akan menentukan sikapnya untuk menuju masa depan, begitu ya, untuk kehidupannya. Demikian ya. Dan begitu juga ilmu pendidikan ini sebagai bekal semana anak kita sampai tua nanti kelak. Demikian Bapak Ibu sekalian. Inilah pendidikan ini yang disebut guru rupaka ini penting diberikan, artinya pendidikan oleh orang tua kita yang melahirkan kita. Demikian Bapak Ibu yang disebut guru rupaka. Dan yang kedua yaitu guru pengajian. Guru pengajian ini adalah guru yang ada di sekolah, begitu ya. Jadi guru pengajian ini yang memberikan pendidikan di sekolah ini sangat penting sekali, karena inilah nanti yang artinya menentukan, artinya mungkin anak-anak kita, begitu ya, bisa lanjut di dalam pendidikannya, baik dari pendidikan dasar, begitu juga pendidikan menengah, pendidikan tingkat atas sampai ke perguruan tinggi. Demikian ya. Jadi guru-guru yang di sekolah ini yang sangat menentukan. Demikian ya. Jadi karena guru-guru ini selalu memberikan artinya memberikan pelajaran kepada anak-anak ini, yaitu tentang misalnya mungkin tata tertib, begitu juga disiplin, begitu di sekolah. Demikian ya. Dan demikian guru melaksanakan pengajaran dengan tulus dan ikhlas kepada anak-anak, begitu ya, mencurahkan segenap jiwa dan raganya. Jadi guru-guru kita melaksanakan pengabdian demi untuk memberikan pelajaran sekolah, begitu ya. Karena guru ini disebutkan adalah yang patut digugu dan ditiru, begitu ya, di dalam sekolahnya. Demikian ya. Ya, tetapi kalau umpamanya mungkin seperti slogan itu, orang mengatakan ya guru kencing berdiri, anak-anak kencing berlari, berarti ada salah di dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi inilah yang pentingnya ya, guru-guru ini betul-betul harus selalu memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak di sekolah. Demikian ya. Nah, itulah guru-guru itu, karena pengabdiannya itu disebutkan guru itu adalah pahlawan tanpa jasa, begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang yang disebut guru pengajian, guru yang memberikan pengajaran atau pendidikan kepada anak kita yang di sekolah. Dan yang ketiga yaitu disebutkan adalah guru wisesa, begitu ya. Guru wisesa itu adalah pemerintah. Demikian ya. Jadi pemerintah ini juga di dalam ajaran agama Hindu ya disebut guru, begitu ya, yang disebut guru wisesa. Jadi karena pemerintah ini juga selalu artinya memberikan perhatian besar terhadap pendidikan, begitu ya, terhadap anak-anak yang ada di negara kita, begitu ya. Diharapkan nanti anak-anak ini akan betul-betul ya, jangan sampai ada putus di tengah jalan, begitu ya, di dalam menempuh pendidikan. Itu makanya pemerintah ini yaitu memberikan misalnya beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, begitu ya.
dan demikian juga memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi, demikian ya, di dalam pendidikan ini, supaya anak-anak ini tidak ada yang putus sekolah, demikian ya. Dan begitu juga ya, pemerintah ini seperti sekarang ini, yaitu memberikan makanan sehat gratis begitu ya, kepada semua anak-anak di seluruh Indonesia, dengan harapan nanti anak-anak ini akan menjadi mungkin cerdas dan pintar begitu ya, dengan makanan yang sehat gratis, bergizi, bernutrisi dan berprotein ini. Nah, sehingga diharapkan ini anak-anak ini akan menjadi kader-kader bangsa begitu ya, yang nantinya diharapkan dapat melangsungkan pembangunan di daerahnya, pembangunan di negara ini, demikian ya. Begitu juga kepemimpinan di daerahnya, kepemimpinan di negara ini, demikian harapan pemerintah ya, untuk negara ini, supaya betul-betul ya anak-anak yang ada di Indonesia ini diharapkan menjadi anak-anak yang cerdas dan pintar ya, sebagai generasi penerus daripada bangsa ini selanjutnya. Jadi demikian Bapak Ibu pemerintah upayanya untuk artinya memberikan perhatiannya kepada pendidikan yang ada di Indonesia ini, demikian Bapak Ibu selaku contoh ya. Dan demikian juga pemerintah itu selalu memikirkan rakyatnya atau masyarakatnya begitu ya. Jadi begitu juga anak-anak begitu ya. Kalau umpamanya misalnya mungkin kita ini di negara kita ini misalnya kekurangan pangan, ya pemerintah itu akan memikirkan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia dengan cara misalnya mengimpor beras, laku contoh ya, demikian ya, atau sumber makanan begitu ya, untuk memenuhi kehidupan yang ada di negara kita. Nah, inilah pemerintah ini selalu memikirkan yaitu nasib anak-anak, nasib masyarakat yang ada di negara kita, demikian ya. Ya kalau umpamanya ada artinya yang mungkin selalu menjelek-jelekan pemerintah, misalnya menurunkan nama wibawa pemerintah begitu ya, apalagi menghina mungkin itu keberadaan pemerintah dan sebagainya ya. Jadi itu masyarakat yang kecil itu sangatlah umpamanya bersedih begitu ya, karena pemerintah sudah berupaya untuk membangun negara ini melalui misalnya pendidikan, begitu juga umpamanya kesejahteraan masyarakat di dalam kehidupannya begitu ya. Kalau ada yang selalu itu ya menjelek-jelekan, menghina, menurunkan kewibawaan pemerintah begitu ya, dengan mengata-ngatakan yang mungkin tidak benar begitu ya kepada pemerintah kita juga masyarakat kecil merasa mungkin bersedih begitu ya. Demikian yang saya dengar juga di masyarakat, demikian ya. Ya, karena pemerintah ini sudah cukup untuk memberikan misalnya berusaha kehidupan di dalam masyarakat di negara kita ini dengan baik begitu ya. Berikanlah kesempatan kepada pemerintah ini untuk betul-betul memikirkan kehidupan yang ada di negara kita, demikian ya, supaya mudah-mudahan nanti ke depan itu negara kita menjadi negara yang adil, makmur, bahagia dan sejahtera di dalam kehidupannya, demikian ya. Ya kalau umpamanya mungkin mengkritik pemerintah itu tidak ada masalah, yang penting kritik membangun begitu ya. Jangan nanti kita kritik menjebolkan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi berikanlah kesempatan kepada pemerintah untuk selalu artinya memikirkan negara ini. Mudah-mudahan negara kita mungkin tidak lama akan menjadi negara yang sukses begitu ya, negara yang menuju negara yang adil, makmur, bahagia dan sejahtera masyarakatnya, begitu harapan kita Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah yang disebut guru wisesa, yaitu pemerintah yang selalu memberikan perhatian terhadap anak-anak, begitu masyarakatnya yang ada di negara kita, demikian Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat yaitu adalah guru swadhyaya begitu ya. Guru swadhyaya adalah Tuhan itu sendiri begitu ya. Karena Tuhan ini juga artinya memberikan artinya
pengajaran kepada kita, yaitu melalui kitab suci yang diturunkan begitu ya. Jadi Tuhan itu menurunkan wahyu, yaitu yang diterima oleh maharesi kita dan dihimpun di dalam kitab suci Weda begitu ya, sebagai pegangan kita sebagai agama Hindu begitu ya. Dan di dalam kitab suci kita, di dalam kitab suci Weda ini sudah artinya dituangkan, artinya pelajaran di dalam kehidupan sebagai umat di dunia ini kepada umat Hindu, demikian ya, yaitu tentang umpamanya kita harus selalu meningkatkan serada bakti kita atau iman takwa kita kepada Tuhan. Begitu juga ya, kita harus selalu memberikan cinta kasih sayang begitu ya, sesama umat manusia begitu, sesama makhluk hidup begitu ya. Dan demikian juga kita harus selalu berperilaku yang baik dan benar di dalam kehidupan kita, demikian ya. Nah, sehingga mudah-mudahan artinya dengan artinya kitab suci yang diberikan kepada kita ini, kita selalu dapat yaitu mentaati ajaran-ajaran agama begitu ya, menjauhi larangan-larangan yang ada di ajaran agama kita, demikian ya, sehingga kita nanti akan bisa ya selamat rahayu begitu dalam kehidupan kita. Demikian harapan kita Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan itu adalah maha pengasih lagi maha penyayang kepada umatnya begitu ya. Jadi kalau ini manusia ini bisa hidup rukun, damai, bahagia dan sejahtera dalam kehidupannya, Tuhan itu pasti senang begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi melihat umatnya begitu yang selalu rukun, selalu damai, bahagia di dalam kehidupannya. Demikianlah tujuan daripada Tuhan itu menurunkan kitab suci ya, untuk kita menjadi pelajaran bagi kita di dalam kehidupan ini, supaya kita menjadi orang yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah yang disebutkan guru Swadhyaya begitu ya. Swadhyaya ini ya artinya Tuhan itu sendiri. Jadi demikian Bapak Ibu di dalam pelajaran catur guru ya, tentang artinya pendidikan yang ada di sekolah begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi demikian artinya tentang pendidikan ini sangat penting, karena ini juga disebutkan di dalam kitab suci Weda yang berbunyi demikian ya. Tuntutlah ilmu seakan-akan engkau hidup 100 tahun lamanya, demikian ya. Dan berdoa dan bersembahyanglah engkau seakan-akan kamu mati besok begitu ya. Jadi yang artinya Bapak Ibu sekalian, kita selaku misalnya umat Hindu ini ya disuruh menuntut ilmu ini ya sampai ke liang kubur, begitu harapan kita Bapak Ibu sekalian ya. Karena ilmu ini sangat penting. Yang pertama, ilmu ini akan memberikan yaitu pengajaran kepada kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang kedua, ilmu ini akan bisa artinya memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga itu, ilmu ini di dalam ajaran agama Hindu yaitu disebutkan dapat yaitu menghapuskan segala macam dosa yang ada yang kita lakukan. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini dalam ajaran yaitu Jnana Marga begitu ya. Jadi inilah ilmu ini sangat penting ya untuk selalu kita pelajari, karena walaupun sampai ke liang kubur kita akan mempelajari ilmu pengetahuan atau ilmu agama ini tidak akan habisnya begitu ya. Apalagi yang tertuang di dalam kitab suci Weda yang ratusan ribu ayat ini, bagaimana kita mempelajari begitu ya. Mulai dari umpama kitab Seruti, kitab Semerti, Catur Weda, begitu juga Itiasa, Purana dan turunan-turunan Weda semua ya, termasuk Bhagavad Gita, begitu juga Sarasamusaya dan turunan Weda banyak Bapak Ibu sekalian. Itu yang jumlahnya ratusan ribu ayat. Bagaimana kita mempelajari Bapak Ibu sekalian itu semua ya. Demikian ya. Tetapi yang jelas kita berusaha untuk selalu menuntut ilmu supaya kehidupan kita lebih baik begitu ya. Karena disebutkan di dalam Kidung Bali itu Bapak Ibu sekalian, tameti ngawinang lacur
bulak-balik manumadi bingkih melai binduke dekah ngubar sukanati begitu ya. Jadi yang artinya Bapak Ibu sekalian, yaitu tameting awilang lacur, yaitu kebodohan itu yang membuat kita miskin begitu Bapak Ibu ya. Ya, bulak balik manumadi, kita selalu punar bau atau lahir kembali ke dunia ini, yaitu tetap kita tidak bisa artinya merubah diri kita, tetap kita akan mendapatkan kesengsaraan dan penderitaan di dalam kehidupan kita begitu ya. Kalau bukan kita akan merubahnya. Merubahnya itu hanya melalui yaitu ilmu pengetahuan begitu ya, untuk merubah diri kita supaya hidup kita nanti menjadi lebih baik. Demikian Bapak Ibu ya. Yaitu dekah ngobar sukanati, yaitu kita capek begitu ya, artinya cuma mengejar kesenangan, keinginan kita dalam kehidupan ini begitu ya. Kita tidak artinya menyadari bahwa kita ini hidup ini bukan cuma untuk kesenangan begitu ya, di dalam kehidupan ini ya, tetapi lebih daripada itu adalah untuk menyempurnakan diri supaya kita hidup menjadi lebih sempurna, sehingga nanti kita akan bisa bersatu kepada Sang Maha Pencipta, begitu harapan kita ya. Kalau umpama kita nanti lahir kembali supaya menjadi orang yang lebih baik, hidup di tempat yang mungkin sejahtera dan bahagia, begitu juga menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bagi negara ini. Demikian harapan kita Bapak Ibu sekalian. Itulah pentingnya pendidikan. Mungkin sampai ke liang kubur pun kita akan pelajari, tidak akan habis-habis, karena begitu saking banyaknya ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari. Demikian Bapak Ibu sekalian. Dan begitu juga disebutkan ya, berdoalah engkau, begitu juga bersembahyanglah engkau seakan-akan kamu mati besok. Yang artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa umur kita ini kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil kepada oleh Sang Maha Pencipta begitu ya. Jadi olehnya itu ya, sebelum kita artinya dipanggil ini, sempatkan kita harus selalu berdoa, bersembahyang kepada Tuhan begitu ya. Jadi seperti nyanyian itu, engkau dekat, aku dekat, engkau jauh, aku jauh begitu ya. Jadi kita kalau umpamanya dekat sama Sang Maha Pencipta, maka Tuhan juga akan dekat kepada kita. Demikian Bapak Ibu ya. Yang artinya Bapak Ibu sekalian, ya kita diharapkan kalau umpamanya kita apa yang disebutkan tadi, yaitu berdoa dan bersembahyanglah engkau seakan-akan kamu mati besok, itu karena umur kita tidak tahu kapan dipanggil begitu ya. Jadi kalau umpama kita dipanggil belum sempat kita selalu berdoa, bersembahyang begitu ya. Jadi orang bilang apa kata dunia begitu ya. Apa yang kita bisa pertanggungjawabkan kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Ya karena nanti dengan kita artinya selalu dekat kepada Tuhan, ya mudah-mudahan kita manusia ini yang merupakan sinar yang terkecil dari sinar yang maha besar. Jadi kita akan bisa menyatu kepada sinar yang maha besar begitu ya. Jadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, bersatunya Atman dengan Parama Atman atau Brahman, begitu harapan kita Bapak Ibu. Demikianlah artinya apa yang disebutkan di dalam kitab suci Weda Bapak Ibu sekalian. Olehnya itulah pendidikan itu sangat penting, yang kita harus rubah diri kita melalui ilmu pengetahuan begitu, agar kehidupan kita lebih baik untuk ke depan, begitu harapan kita Bapak Ibu. Jadi itulah yang disebutkan, yaitu tentang ya Brahmacari Asrama, yaitu tingkatan atau umpamanya tahapan kehidupan kita di dalam rangka menempuh ilmu pengetahuan atau pendidikan, demikian ya. Dan yang kedua yaitu Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah Gerhaste. Gerhaste itu adalah ya tingkatan hidup atau tahapan hidup di dalam rangka kita sudah meningkatkan ke jenjang pernikahan atau perkawinan, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan di dalam tingkatan perkawinan ini perjalanannya sangatlah panjang sekali, demikian ya. Ya karena perkawinan itu diharapkan supaya bisa langgeng begitu perkawinan kita sampai kakek nenek nantinya, demikian ya.
Nah, di dalam perkawinan ini sering sekali artinya uh, di dalam perkawinan itu kandas di tengah jalan begitu ya. Jadi kita putus di tengah jalan perkawinan kita, mungkin karena kita ini betul-betul tidak betul-betul ingin menjalankan sesuai dengan ajaran Gerahaste ini atau ke jenjang perkawinan secara baik dan benar begitu ya. Misalnya sebelum kita melaksanakan pernikahan, ya kita harus memilih misalnya calon kita dengan sebaik-baiknya, pasangan kita dengan sebaik-baiknya begitu ya. Karena kita ini namanya yang jenjang perkawinan bukan cuma 1 hari 2 hari atau setahun 2 tahun begitu ya. Tapi harapan kita supaya kita bisa berpasangan sampai kakek dan nenek kelak begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian. Itu makanya di dalam ajaran agama Hindu kalau perkawinan itu disebutkan sangat sakral dan suci begitu ya. Jadi itu makanya sebelum kita melaksanakan perkawinan itu kita disebutkan harus melaksanakan yang namanya ya mabiyakala atau mabiyakaon ya, mengitari api suci begitu ya, Dewa Agni sebagai saksi begitu ya. Jadi kita mengitari api suci ini yaitu berkeliling Bapak Ibu ya, mengelilingi api suci, yaitu melaksanakan ya purwadaksina begitu ya. Jadi putaran kita ke kanan. Jadi yang laki-laki di depan begitu Bapak Ibu ya, yang calon pengantin perempuan di belakang begitu ya. Jadi kita berpegangan selendang, kita mengelilingi api suci ini dengan harapan supaya kita pegang itu selendang kuat-kuat, jangan sampai terlepas begitu ya. Yang artinya supaya betul-betul perkawinan kita bisa berkesinambungan begitu ya, langgeng sampai kakek dan nenek begitu harapannya ya, jangan sampai putus di tengah jalan demikian ya. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, jadi perkawinan itu disebutkan sangat suci dan sakral demikian ya. Jadi diharapkan nanti kita sebelum lanjut kepada jenjang perkawinan ini kita sudah bersama pasangan kita menjadi bersih dan suci begitu ya. Jadi harapannya nanti supaya kita ini mempunyai mungkin keturunan yang suputra begitu ya. Jadi anak-anak yang suputra di dalam kehidupan kita ya. Demikian harapannya Bapak Ibu sekalian ya. Dan begitu juga perkawinan itu adalah yaitu pertemuan seorang lelaki dan wanita di mana bersepakat untuk artinya menjalin kehidupan berumah tangga begitu ya, yang bertujuan untuk menuju keluarga yang harmonis, rukun, damai, tentram, bahagia dan sejahtera begitu tujuan perkawinan ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Kuasa. Ya, artinya itu Bapak Ibu sekalian, diharapkan kita selalu di dalam perkawinan itu ya selalu rukun ini ya, artinya kita harus saling mengasihi, saling menyayangi antara suami istri begitu harapannya ya. Damai itu tidak terlalu terjadi percekcokan yang berarti begitu dalam kehidupan berumah tangga begitu ya. Ya kita selalu rukun. Bahagia ini dalam kehidupan kita diharapkan ya kita selalu ya senang di dalam kehidupan ini, yaitu menebar senyum di dalam perkawinan begitu ya. Dan sejahtera ini diharapkan kita mudah-mudahan tidak kekurangan satu apa di dalam kehidupan perkawinan begitu ya. Jadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Kuasa ini, kita diharapkan sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga ini ya selalu menuntun kepada istri-istri kita begitu ya, dan anak-anak kita untuk dapat meningkatkan israda baktinya atau iman takwa kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Jadi supaya diharapkan nanti kita selalu meningkatkan sarana bakti ini supaya Tuhan juga akan memberikan tuntunan dan perlindungan di dalam kehidupan kita berkeluarga begitu ya, sehingga kita akan mendapatkan keluarga yang harmonis, rukun, damai, bahagia dan sejahtera dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, di samping juga ya dalam perkawinan itu seorang suami ini yang sebagai kepala rumah tangga dia harus bertanggung jawab secara lahir batin begitu ya. Secara lahir itu harus kita memberikan kebutuhan mungkin cukup sandang, pangan, papan begitu ya. Sandang ini kita harus memberikan pakaian yang layak ya sebagai
penutup tubuh ini ya dari panas dan dingin kepada anak-anak kita, keluarga kita, demikian ya. Pangan ini kita harus memberikan sumber kehidupan yang cukup berupa makanan begitu yang sehat, bergizi, berprotein dan bernutrisi begitu ya harapannya ya, supaya kita menjadi sehat begitu, anak-anak kita menjadi cerdas dan pintar begitu ya. Dan begitu juga merupakan papan itu adalah yaitu kita membangun perumahan yang layak untuk istri kita, anak-anak kita dan keluarga kita, demikian harapannya Bapak Ibu ya. Demikian juga secara batin, yaitu diharapkan kita ini yaitu selalu berhubungan harmonis begitu ya kepada pasangan kita ya begitu ya, agar kita langgang di dalam perkawinan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itulah yang artinya sesuai dengan tujuan perkawinan menurut agama Hindu, dan demikian juga identik dengan undang-undang perkawinan yang ada di negara kita, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu pentingnya perkawinan dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan dalam perkawinan itu yang sangat menentukan adalah yaitu saling pengertian antara suami dan istri begitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau umpamanya selaku contohnya saling pengertian ini, misalnya kita mau kemana, misalnya suami begitu, istri mau kemana, harus sepengetahuan suami istri begitu ya. Dan demikian juga kalau umpama ada masalah di dalam kehidupan berumah tangga itu, pecahkanlah bersama keluarga atau suami istri ini, demikian ya. Jangan melebar kepada keluarga besar kita, misalnya yang istri menyampaikan kepada bapaknya atau ibunya, yang laki-laki juga menyampaikan kepada bapaknya dan ibunya begitu ya. Akhirnya nanti akan bubar perkawinan kita, demikian ya. Jadi kalau umpama kita sampai misalnya seperti itu, sama dengan kita meludah ke atas begitu ya. Jadi kita sendiri akan kena begitu Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau sampai kita umpamanya menyebarkan mungkin kekeruhan di dalam kehidupan keluarga ini bersama istri ini keluar ya, apalagi umpamanya sampai keluar Bapak Ibu sekalian ya, begitu ya. Ya berarti kita akan mencemarkan nama baik keluarga kita sendiri, begitu artinya Bapak Ibu sekalian ya. Olehnya itu anulah atur di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau ada masalah yang kecil, kita selesaikan bersama suami istri begitu ya, secara baik-baik dan benar begitu Bapak Ibu sekalian ya. Ya segala sesuatu masalah tidak mungkin tidak ada solusinya atau pemecahannya begitu, pasti ada penyelesaiannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kehidupan di dalam rumah tangga yang perlu kita jaga untuk kita selalu nanti hidup rukun, harmonis, bahagia dan sejahtera di dalam kehidupan berumah tangga begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang ketiga itu Bapak Ibu sekalian, yaitu disebutkan wana prasta. Wana prasta ini artinya masa hidup kita, yaitu kita selalu introspeksi diri begitu Bapak Ibu sekalian ya. Yaitu wana artinya hutan, prasta itu adalah membersihkan begitu ya. Jadi kita maksudnya itu mungkin kita harus membersihkan diri ke tempat yang sepi begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus selalu introspeksi ya, yaitu mulai kita umur lanjut ini harus selalu sudah mengadakan pendekatan kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Jadi dengan cara kita mungkin mendalami ajaran spiritual begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ya di dalam umpamanya kita ini Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk mendalami kehidupan spiritual ini ya memang ya tidak mudah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian ya. Jadi banyak nanti godaan-godaan yang akan menimpa kita di dalam rangka kita umpamanya melaksanakan spiritual ini Bapak Ibu sekalian ya. Seperti pohon kayu itu semakin tinggi itu semakin banyak itu angin akan menerpanya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu makanya kita harus betul-betul sabar dan tabah untuk menghadapi godaan, gangguan kita di dalam kehidupan ini begitu ya. Jadi karena kalau umpamanya kita
melihat daripada ya, yaitu di dalam yaitu Mahabharata Bapak Ibu sekalian ya. Jadi disebutkan itu ya Arjuna ini yaitu diperintahkan oleh Dewa Krishna begitu ya. Jadi untuk artinya bertapa ke Gunung Indrakila begitu ya. Jadi untuk nanti beryoga kepada Dewa Siwa supaya nanti Dewa Siwa memberikan yaitu panah Pasupati begitu kepada Arjuna, demikian ya. Jadi demikianlah artinya perintahnya Sri Krishna kepada Arjuna ya. Karena panah Pasupati ini disebutkan adalah panah yang tidak ada tandingannya di dunia ini, demikian ya. Jadi itulah disebutkan bahwa Arjuna itu disuruh artinya melaksanakan tapa semedi yaitu di Gunung Indrakila. Nah itu selaku contohnya Bapak Ibu ya, seorang spiritual ini. Jadi Arjuna ini bertapa ke Gunung Indrakila. Jadi untuk selalu artinya memohon kepada Dewa Siwa, yaitu merupakan kekuatan panah Pasupati ini untuk menghadapi nanti perang ya antara Pandawa dan Korawa ini, demikian ya disebutkan ya. Jadi maka Dewa Siwa ini menurunkan yaitu mungkin penggoda-penggoda begitu Bapak Ibu sekalian ya, di dalam artinya Arjuna melaksanakan tapa semedi ini. Jadi menurunkan yaitu 7 bidadari ke dunia ini begitu untuk menggoda Arjuna ya. Yang pertama mungkin dari misalnya bidadari Kendran begitu ya, ada 7 bidadari itu ya. Bidadari Kendran, bidadari misalnya Sulasi, bidadari Nilotama, bidadari Supraba begitu ya. Jadi ada 7 bidadari ini Bapak Ibu sekalian yang menggoda Arjuna. Jadi itu bergiliran menggoda mulai dari bidadari Kendran begitu ya. Yang terakhir itu yang menggoda adalah bidadari Dewi Supraba begitu ya. Jadi Dewi Supraba su artinya luwe atau umpamanya baik, cantik, jelita begitu ya. Jadi bidadari yang paling cantik yang disebutkan Dewi Supraba begitu ya. Jadi beliau itu yang menggoda terakhir, yaitu sementara Arjuna ini duduk bersila dengan sikap Padmasana begitu ya. Jadi lalu bidadari ini Dewi Supraba ini yaitu duduk di pangkuannya Arjuna begitu ya, memeluk Arjuna, menciumi Arjuna begitu ya, dengan pakaian yang transparan dan mungkin harum semerbak begitu baunya bidadari ini ya, memeluk Arjuna ya. Nah ini Arjuna juga tidak goyah dalam tapanya begitu ya. Nah, demikian Bapak Ibu ya, kalau hari gini ada seperti itu nggak tahu apa yang terjadi begitu Bapak Ibu sekalian ya. Karena kita manusia yang tidak sempurna. Tetapi Arjuna ini tidak goyah dalam tapanya, walaupun digoyang, dipeluk, diciumi apa, semua tidak akan goyah begitu di dalam tapanya ya. Nah, Arjuna ini selalu tetap menyebutkan Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Jadi terus Bapak Ibu ya, jadi menyebutkan nama Shivaya. Karena tujuan beliau adalah yaitu untuk nanti mendapatkan yaitu anugerah dari Dewa Siwa berupa panah Pasupati begitu ya, tujuannya Arjuna ini. Jadi demikian Bapak Ibu ya, jadi bidadari ini tidak dapat artinya menggoda Arjuna. Lalu Dewa Siwa menurunkan yaitu Dewa Wisnu begitu ya, turun menjadi babi yang rusa yang sangat besar begitu ya. Jadi yang bercula itu, yang mencungkil-cungkil yaitu pantatnya Arjuna yang sementara duduk bersila ini. Maka Arjuna ini bubarlah tapanya begitu, langsung bangun ya, dan mengambil panah. Arjuna ini membentangkan busurnya, langsung dia melepaskan busurnya memanah babi yang besar itu. Dan begitu juga Dewa Siwa yang menyamar sebagai pemburu, beliau itu juga melepaskan busurnya, dan panahnya Arjuna dengan panahnya Dewa Siwa menyatu
menjadi satu di babi tersebut, demikian ya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi manahnya Arjuna, artinya pikirannya Arjuna dengan anugerahnya Dewa Siwa bersatu, Bapak Ibu sekalian ya. Inilah menjadi panah Pasupati, panah yang tidak ada tandingannya di dunia ini, yang sakti begitu ya, yang nanti akan dapat mengalahkan yaitu para Korawa di dalam perang Mahabharata, begitu disebutkan ya. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Jadi di dalam artinya kita hidup melaksanakan spiritual ini nanti banyak godaan-godaan Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus tabah dapat melaksanakan, karena apa? Jadi di umur yang sudah lanjut ini Bapak Ibu, kita ini nanti diharapkan betul-betul kita dapat berkonsentrasi untuk mencari jati diri kita yang sejati begitu ya. Kita harus bisa menjawab pertanyaan yang ada pada diri kita. Siapa saya, dari mana saya, apa yang saya cari ke dunia ini, dan selanjutnya saya mau kemana. Jadi itulah pertanyaan yang dalam diri kita yang harus kita jawab Bapak Ibu sekalian ya. Supaya kita akan dapat itu jati diri kita yang sejati begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nanti dengan melalui melaksanakan yaitu yoga kundalini ini Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan semuanya itu bisa terjawab, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian ya. Jadi yoga kundalini itu mungkin pernah sudah saya bawakan di season yang telah lewat begitu ya. Tetapi kalau kita melaksanakan misalnya pembangkitan kundalini Bapak Ibu, ya jangan kita ceroboh begitu, laksanakanlah dulu yaitu pembersihan nadi kundalini yang ada dalam tubuh kita, demikian ya. Setelah bersih nadi-nadi dalam tubuh, baru kita akan membangkitkan kundalini, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Sudah ada di season yang telah lewat saya muat itu, demikian ya. Jadi demikian diharapkan kita nanti dengan adanya melaksanakan ya yoga semadi ini Bapak Ibu sekalian, kita akan bisa menuju penyatuan kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Jadi demikian ajaran spiritual ini Bapak Ibu yang perlu kita artinya tekuni setelah kita artinya umur sudah lanjut, yaitu di atas mungkin setengah abad umur kita, harus kita sudah melalui pupus begitu ya. Tetapi Bapak Ibu jangankan artinya kita melalaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga begitu ya. Jadi istilahnya seperti slogan itu ya, ora et labora begitu ya, bekerja sambil berdoa begitu Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini disebutkan di dalam kitab suci Bhagavad Gita ya, yang berbunyi demikian, bekerjalah engkau, kalau engkau tidak bekerja badan pun tidak bisa terawat atau terpelihara begitu ya. Jadi kita diharapkan hidup ini harus selalu bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, keluarga kita begitu ya. Jadi demikian ya. Dan demikian juga sambil kita fokus untuk menyatukan diri kepada Sang Maha Pencipta. Demikianlah di ajaran yaitu Wanaprastha Bapak Ibu ya. Jadi kita selalu mulai konsentrasi yaitu memfokuskan pikiran kita juga menuju kepada Sang Maha Pencipta. Jadi ini yang disebut Wanaprastha. Dan yang keempat yaitu Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah tingkat biksuka atau sanyasin begitu ya. Di tingkat biksuka atau sanyasin ini Bapak Ibu sekalian, nah inilah ajaran yang paling tertinggi di dalam mungkin ya ajaran agama Hindu begitu ya. Jadi di ajaran tingkat biksuka sanyasin ini kita harus betul-betul dapat melepaskan ikatan keduniawian dalam kehidupan ini begitu ya. Jadi kita tidak berpikir lagi tentang kesenangan, kemewahan, begitu juga mungkin istri yang cantik yang ada di kehidupan kita, demikian ya. Kita harus meninggalkan itu semua begitu ya. Nah, kalau kita masih umpamanya artinya melaksanakan misalnya masih terikat dengan keduniawian ini, masih kita memikirkan mungkin kemewahan, kesenangan, mungkin memikirkan harta benda misalnya Bapak Ibu ya di dalam kehidupan, maka kita tidak bisa melepaskan diri, demikian Bapak Ibu ya. Maka kita masih pikiran kita ditarik ke dunia ini ya untuk lahir menyempurnakan diri begitu Bapak Ibu sekalian ya.
di dalam ajaran agama Hindu yang disebut Punarbawa itu lahir kembali begitu ya. Jadi itu makanya kalau sudah mencapai tingkat sanyasin ini harus betul-betul rela dan ikhlas begitu meninggalkan kesenangan duniawi gitu, meninggalkan ikatan keduniawian di dalam kehidupan begitu ya. Jadi kita fokus yaitu untuk penyatuan diri kepada Sang Maha Pencipta begitu Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya itu manunggaling kaula Gusti begitu ya. Artinya karena kita sebagai manusia adalah merupakan percikan sinar yang terkecil dari sinar yang maha besar dari Tuhan yang Maha Kuasa begitu ya. Diharapkan melalui sanyasin ini kita dapat nanti mempersatukan sinar yang terkecil ini yang ada dalam tubuh kita disebut Atman kepada si sinar yang maha besar yang disebut Parama Atman atau Brahman begitu Bapak Ibu sekalian. Demikianlah tujuannya daripada sanyasin ini di dalam umpamanya tingkatan pengetahuan yang tertinggi di dalam kehidupan agama Hindu begitu ya. Jadi diharapkan nanti kita sudah kalau bisa menyatu sinar yang terkecil dalam tubuh kita kepada sinar yang maha besar, kita adalah menghadapi suka tanpa wali duka begitu ya. Jadi kita suka saja di sana Bapak Ibu ya, tidak lagi kita kena imbas daripada kehidupan penderitaan, kesengsaraan di dalam dunia ini begitu ya. Kita sudah menyatu kepada Sang Maha Pencipta Amor ing Acintia begitu ya. Jadi kita sudah menghadapi kesenangan saja di sana demikian ya. Di ini sudah menyatu kepada Brahman begitu ya. Kita kalau sudah menjadi moksa ini yang disebut moksa ini Bapak Ibu ya, yaitu semuanya artinya semua kita ini akan menjadi badannya alam semesta begitu ya. Kalau sudah bisa sampai moksa ya. Tetapi kalau umpamanya kita misalnya masih Bapak Ibu sekalian, artinya kita baru bisa artinya selalu dalam kehidupan ini melaksanakan misalnya Trikaya Parisuddha begitu ya, dengan kehidupan ini selalu berbuat yang baik ya, berkata-kata yang baik dan berpikir yang baik dalam kehidupan kita ya. Begitu juga kita selalu melaksanakan cinta kasih sayang kepada sesama manusia maupun semua makhluk. Dan demikian juga kita selalu misalnya berpunya begitu ya. Jadi memberikan bantuan kepada yang membutuhkan misalnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah kalau kita baru sebatas itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa mencapai alam swarga loka begitu ya. Jadi demikian ya. Jadi itu makanya alam moksa itu dengan alam swarga loka ini agak berbeda Bapak Ibu sekalian, demikian disebutkan ya di dalam ajaran agama Hindu ya. Kalau di alam swarga loka ini, kalau salah berpikir di alam swarga loka itu bisa akan turun kembali menjelma ke dunia untuk memperbaiki diri begitu ya. Seperti misalnya yaitu filsafatnya, yaitu Dewa Santanu dengan Dewi Gangga begitu ya. Di dalam pertemuan para dewa, ya jadi yang dipimpin oleh Dewa Siwa itu, jadi Dewa Santanu ini dengan Dewi Gangga ini, Dewi Gangga ini diterpa angin ya, kainnya begitu ya Dewi Gangga ya. Jadi kainnya diterpa angin, jadi kelihatanlah betisnya Dewi Gangga yang putih bersih dan mulus begitu juga bersinar begitu ya. Jadi ya Dewa Santanu fokus untuk melihat betisnya Dewi Gangga begitu ya. Nah sehingga dikutuklah kembali begitu ke dunia untuk lahir ya, untuk memperbaiki diri, untuk menyempurnakan diri supaya nanti lebih sempurna lagi, supaya bisa menyatu kepada ide Sang Hyang Widi Tuhan yang Maha Kuasa begitu ya. Jadi demikian ya. Jadi nanti tujuannya supaya bisa amor ing acintia bersatu dari Atman kepada Brahman begitu ya. Jadi diturunkan lagi ke dunia begitu karena mungkin salah pikiran kita ya, kita dapat melihat mungkin yang tidak semestinya begitu ya, sehingga kita diturunkan lagi ke dunia untuk memperbaiki diri atau menyempurnakan diri. Nah inilah Dewa Santanu dengan Dewi Gangga adalah cikal bakal daripada itu keluarga besar ya,
Astinapura begitu ya, dari para Pandawa dan Korawa begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian artinya kisahnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau umpamanya kita artinya sampai ya, bisa mencapai moksa Bapak Ibu ya, atau swarga loka ini, nah kita di situ akan hidup senang Bapak Ibu ya, demikian ya. Jadi akan hidup senang ya, suka tanpa wali duka begitu ya. Jadi karena Atman itu disebutkan tidak terbakar oleh api ya, tidak terbasahkan oleh air, tidak terkeringkan oleh angin begitu ya. Tidak artinya merasa haus begitu ya, tidak juga merasa lapar begitu ya. Jadi kehidupan di alam swarga loka maupun di alam moksa ini tenang di sana demikian ya. Jadi adem begitu ya. Tetapi kalau umpamanya kita masih artinya kita jatuh ke alam neraka ini Bapak Ibu sekalian, disebutkan kita ini masih mempunyai kesadaran badan begitu ya. Kita di alam neraka ini masih kita mungkin merasa sakit ya. Nah, begitu juga merasa panas, merasa dingin, begitu juga kita merasa tersiksa begitu ya. Jadi karena disebutkan di dalam yaitu Aji Palayon itu disebutkan Atman ini kalau umpamanya misalnya kita jatuh di neraka ini, ada di situ disebutkan ada namanya Tegal Penangsaran begitu ya. Ya tanah yang lapang yang luas sekali begitu ya, seperti gurun itu ya, demikian ya. Dan tanahnya itu kering, gundul, dan sinar matahari terik ya, panas sekali demikian ya. Disebutkan ada cuma satu pohon di situ tempat berlindung namanya kayu curiga begitu ya. Di kayu curiga ini disebutkan berbuah senjata Bapak Ibu yang tajam ya, seperti keris dan sebagainya yang tajam. Nah, apabila kita berani berlindung di bawah pohon itu, nanti kita akan dijatuhi oleh senjata tajam itu demikian ya. Nanti membuat badan kita akan tercabik-cabik begitu Bapak Ibu sekalian ya. Begitu disebutkan ya, kita kuman di alam neraka itu ya. Habis itu kita digodok lagi Bapak Ibu ya, yaitu di kawah candra di muka begitu ya. Jadi digodok di candra di muka ini, di situ kita dibersihkan Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi kalau umpamanya kita masih kotor di dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian ya, karena mungkin kita selalu berbuat yang tidak baik, misalnya mungkin di dalam kehidupan kita sering menipu ya, begitu umpamanya memperdaya orang, dan demikian juga mungkin melaksanakan pencurian, perampokan, dan menyiksa orang begitu, apalagi membunuh orang begitu Bapak Ibu sekalian ya. Maka kita nanti dari alam neraka ini yang sudah dihukum sekian tahun ini Bapak Ibu, di alam neraka ini kita turun lagi ke dunia menjadi orang yang susah dan menderita begitu Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya kalau selalu kita artinya apalagi selalu membunuh orang, selalu menyiksa orang, begitu nanti kita dilahirkan di tempat yang gawat, yang perang begitu Bapak Ibu ya. Jadi saling membunuh lagi kita di sana demikian ya. Dan kalau umpamanya seandainya misalnya kita mungkin menipu, begitu juga ya melaksanakan perampasan haknya orang, apalagi mencuri, perampokan dan sebagainya, kita akan lahir itu menjadi orang yang hina dina begitu ya. Jadi demikian disebutkan ya, menjadi orang yang hina dina begitu kita lahir menjadi orang yang susah dan menderita begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikianlah kehidupan kalau umpama di alam neraka, demikian disebutkan ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, karena ini merupakan gambaran begitu ya, jadi saya tidak bisa menyampaikan yang sebenarnya karena saya juga belum pernah ke sana Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian ya. Jadi ini adalah gambaran kita di dalam kehidupan ini, supaya betul-betul kita selalu berbuat baik dan benar dalam kehidupan kita, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian alam tentang swarga dan neraka ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itulah Bapak Ibu, yaitu ajaran yang disebut, yaitu ajaran catur asrama, yaitu 4 tingkatan hidup ya di dunia ini yang harus kita lewati, yang harus kita jalani, demikian Bapak Ibu sekalian.
Jadi sekian saja Bapak Ibu, yaitu tentang catur asrama, yaitu yang dapat kami bawakan. Tentu apa yang kami bawakan jauh dari kesempurnaan begitu ya. Kalau ada yang belum sempurna, tolong disempurnakan. Ya, demikian supaya lebih baik dan lebih sempurna lagi, demikian ya. Jadi kurang lebihnya Bapak Ibu sekalian, saya sebagai manusia biasa tidak luput dengan kesilapan dan kesalahan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Suksema, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya.